Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep gerak. Apa sih gerak itu? Gerak merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Jadi benda mengalami gerak jika posisi atau kedudukan mengalami perubahan atau perpindahan. Misalkan kita ambil contoh, ada sebuah mobil dari titik A bergerak menuju ke titik B. Maka mobil tersebut bisa dikatakan bergerak karena mobil berpindah tempat atau berpindah posisi dari titik A menuju ke titik B. Maka bisa dikatakan bergerak. Kemudian gerak sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu ada gerak semu dan juga gerak relatif. Gerak semu sendiri merupakan gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contohnya, saat berkendara, seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil, padahal mobil yang bergerak. Kemudian ada gerak relatif. Gerak relatif yaitu gerak suatu benda yang sangat bergantung pada titik acuannya. Kita ambil contoh, meja yang ada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang ada di bumi. Tetapi bila matahari yang melihat, maka meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Itu macam-macam gerak. Kita lanjut ke besaran-besaran dalam konsep gerak. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kedudukan dan jarak. Kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Yang terakhir ada percepatan. Kedudukan sendiri merupakan letak atau posisi suatu benda pada waktu tertentu. Sedangkan jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda pada waktu tertentu. Jadi bedanya kedudukan dan jarak yaitu kalau kedudukan letaknya atau posisi benda pada waktu tertentu, kalau jarak panjang lintasan yang ditempuh benda pada waktu tertentu. Itu kedudukan dan jarak. Kemudian ada kelajuan. Kelajuan merupakan perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam selang waktu tertentu. Kelajuan juga termasuk besaran skalar karena tidak memiliki arah dan selalu bernilai positif. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas kelajuan terlebih dahulu. Rumus dari kelajuan yaitu V sama dengan S per T. Saya ulangi, kelajuan yaitu rumusnya V sama dengan S per T. Keterangannya, V sendiri yaitu simbol dari kelajuan yang satuannya meter per sekon atau M per S. Kemudian ada S sendiri yaitu simbol dari jarak tempuh, satuannya meter atau biasa disingkat M. Kemudian ada waktu tempuh atau biasanya disimbolkan dengan T dan satuannya sekon atau detik, biasa kita tulis S. Itu rumus dari kelajuan. Kemudian bagaimana kalau misalkan di dalam soal kita yang dicari misalkan jarak tempuh. Jadi jarak tempuh dapat kita cari dengan rumus V kali T. Jadi jarak tempuh bisa kita cari dengan kelajuan dikali dengan waktu. Kemudian misalkan di dalam soal yang kita cari waktu tempuhnya, berarti rumus yang kita gunakan yaitu S per V. S sendiri yaitu kelajuan, S sendiri merupakan jarak tempuh, V merupakan kelajuan. Saya ulangi, misalkan di soal ada yang ditanyakan waktu tempuh, rumusnya S per V, yaitu jarak tempuh dibagi dengan kelajuan. Kemudian kita akan mencari yaitu kelajuan rata-rata. Rumusnya hampir sama, cuma bedanya di sini V ada tanda stripnya ya di atas atau garis di atas, itu namanya kelajuan rata-rata atau simbol dari kelajuan rata-rata yang kita cari S per T. Kemudian ada
keterangannya V sendiri simbol dari kelajuan rata-rata masih tetap meter per sekon atau M per S. Kemudian ada S sendiri jarak tempuh yaitu satuannya meter. Kemudian ada T waktu tempuh satuannya S. Itulah tadi rumus-rumus dari kelajuan dan juga kelajuan rata-rata. Baik, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada soal yang pertama. Seseorang bersepeda menempuh jarak 180 meter dalam waktu 30 sekon. Hitunglah kelajuan sepeda tersebut. Kita cari, diketahui dulu. Pada soal kita ketahui S atau jaraknya yaitu tadi 180 meter. Kemudian kita ketahui waktunya ada 30 sekon. Kemudian yang ditanyakan kelajuan, kita tulis simbolnya V. Kita jawab V yaitu S per T. Kita masukkan angkanya S 180, kemudian T 30. Bisa kita coret nolnya, tinggal 18 bagi 3, yaitu 6. Jadi pada soal tersebut kita ketahui kelajuannya yaitu 6 meter per sekon. Kemudian soal kedua, seseorang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan naik bus. Apabila jarak antara tempat tersebut 100 km ditempuh dalam waktu 2 jam, berapakah kelajuan rata-rata bus tersebut? Kita ketahui di soal, di sini ada jarak 100 km, kemudian ada waktu 2 jam atau T sama dengan 2 jam. Kemudian yang ditanyakan kelajuan rata-rata. Kita masukkan ya rumusnya, kelajuan rata-rata masih tetap rumusnya V sama dengan S per T. Jadi kita jawab S kita ketahui di sini ada 100 km, T ada 2 jam. Maka kecepatan rata-ratanya yaitu 50 km per jam. Silakan, mungkin ada pertanyaan, bisa ditanyakan japri ke Bu Irma. Contoh soal sudah, kita lanjut ke soal. Silakan untuk soal bisa ditulis dan dijawab. Yang pertama, saya bacakan dulu. Seekor semut bergerak dengan menempuh jarak 60 cm setelah 3 detik. Hitunglah kelajuan semut tersebut. Soal yang kedua, Siska mengendarai sepeda motor dari kota Denpasar menuju pelabuhan Gilimanuk yang jaraknya 120 km dan ia hanya memerlukan waktu tempuh 4 jam. Hitunglah kelajuan rata-rata sepeda motor Siska. Silakan, mungkin ada suatu pertanyaan bisa ditanyakan. Kurang jelas juga bisa ditanyakan, langsung japri ke Bu Irma. Demikianlah tadi pembelajaran atau tatap muka lewat HP ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Sekian dari Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.